Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur di pagi yang indah ini kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih patut terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang memberi nafas kehidupan. Mari saudaraku, sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita akan mendasari kegiatan kita, pekerjaan, pendidikan, bahkan usaha kita di Minggu Lenten ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi yang indah ini kami boleh ada karena Tuhan ada bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sertai kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, akan saya bacakan dari Jejet Alkitab ya. Dari 2 Raja-Raja Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dikatakan demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema di Minggu Lenten hari ketiga ini, melangkah dengan iman di tengah krisis. Saudaraku, situasi sulit seperti pandemik yang terjadi ya, yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir, masih ada walaupun sudah menurun, kemiskinan serta krisis keuntungan, keuangan dan lain-lain, sering itu namanya membuat banyak orang putus asa dan kehilangan tujuan hidup. Tetapi hal itu berbeda dengan seorang janda yang mengalaminya, seorang janda dari seorang nabi yang mengalami dalam firman Tuhan ini. Dalam situasi yang krisis ini, apa yang janda ini bisa lakukan dalam hidupnya. Dalam renungan ini kita akan melihat, belajar 2 hal saja saudaraku, yaitu yang pertama, situasi krisis. Oleh karena janda seorang nabi ini tidak sanggup membayar hutangnya, maka ia terancam kehilangan kedua putranya. Tadi yang kita baca, untuk dijadikan sebagai budak oleh penagih hutang. Kalau kita bilang katakan sekarang debt collector ya. Dalam situasi seperti ini, janda itu tidak berputus asa atau kehilangan tujuan hidupnya saudaraku. Tetapi ia datang kepada Elisa abdi Allah itu dan mengadukan masalah tersebut kepadanya. Dan di mana janda ini benar-benar berada dalam situasi yang krisis ketika mengadu kepada Elisa. Situasi yang kedua yang dia bisa lakukan, melangkah dengan iman saudaraku. Dia melangkah dengan iman. Perintah Elisa kepada janda itu, pergilah, marilah, bentuklah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu. Disuruh minta bejana. Bejana-bejana itu kosong, tetapi dengan terlalu sedikit kamu harus mengisinya. Sekarang keputusan berada pada janda itu. Apakah ia mau mencari atau menyelidiki bejana-bejana kosong itu dari tetangganya, ataukah dia diam saja? Saudaraku, janda itu benar-benar mengikuti dan melangkah dengan iman seperti yang Elisa katakan. Akhirnya dia mencari dan dia memenuhi bejana-bejana yang kosong itu seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Akhirnya minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir setelah semua bejana kosong itu terisi penuh semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sebesar apa langkah iman janda itu di dalam situasi krisis, sebanyak bejana kosong yang dipinjamnya itu, karena minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir setelah semua bejana kosong yang dipinjamnya itu penuh, maka krisis itu pun berakhir juga. Jika krisis melanda hidup kita, marilah kita mengambil langkah iman seperti janda seorang nabi ini. Tetap dia membiarkan Tuhan untuk bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib sambil terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.